Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan kami dari tim YesFA yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait karya kami dalam Lomba Kompetisi Mahasiswa Nasional bidang Ilmu Bisnis, Manajemen, dan Keuangan, tepatnya pada bidang komersialisasi riset dan teknologi tepat guna. Adapun judul karya kami yakni Sinergi Seketruni-Truni dan Paguyuban berbasis Trihita Karana melalui aplikasi EPOS dalam pembangunan desa sentra UKM. Adapun anggota dari tim YesFA yakni Made Risma Yuliani dan juga Ihfatna Al-Insani. Adapun latar belakang kami membuat karya ini yakni seperti yang kita ketahui bahwasannya pandemi COVID-19 sempat menjadi problematika yang dihadapi oleh dunia tak terkecuali yaitu negara Indonesia. Nah, masuknya COVID-19 itu terhitung sejak bulan Maret tahun 2020, yang mana berdasarkan data terbaru, bahwasannya tercatat pada tanggal 31 Mei 2023, terkonfirmasi sudah sebanyak 6.807.513 pasien yang positif COVID-19, dan masih banyak juga yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak negatif terhadap kesehatan, dan di samping itu berdampak besar pula terhadap perekonomian, yang dimana berdasarkan dampak negatifnya itu pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia itu mengakibatkan jumlah penganggurannya dan juga roda perekonomian masyarakat turun secara drastis, yang dimana hal ini juga dirasakan oleh negara Indonesia. Nah, pada bulan Maret tahun 2020, bulan pertama, Indonesia terkonfirmasi masuknya COVID-19, di mana pada saat itu terjadinya peningkatan persentase penduduk miskin di Indonesia, yaitu sebesar 0,56% terhadap tingkat kemiskinan per September 2019. Nah, pada saat ini, adapun pemberdayaan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang menjadi salah satu alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran, meretas kemiskinan, dan juga pemerataan pendapatan. Nah, melihat dari peran strategis dari UMKM dan masih terbatasnya terkait kemampuan UMKM dalam berkembang, maka saat ini pemberdayaan usaha kecil menjadi salah satu strategi dalam peningkatan perekonomian. Nah, namun sayangnya pada saat ini masih terdapat kelemahan yang dimiliki oleh UMKM seperti kurangnya akses informasi dari pasar daerah, di mana pada kasus ini itu cara-cara tradisional termasuknya di dalam proses produksi dan pemasarannya itu masih belum berkembang. Padahal saat ini kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari adanya kemajuan teknologi. Sehingga melihat fenomena yang terjadi, diperlukan adanya solusi inovasi dalam peningkatan kegiatan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Nah, oleh karena itu diciptakan sebuah inovasi teknologi yaitu EPOS, yang dimana EPOS merupakan Electronic Point of Sale. Nah, EPOS ini merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi yang dirancang sebagai media transaksi produk-produk UKM yang terintegrasi luas menjangkau seluruh UKM yang ada di Indonesia dengan menggunakan konsep Trihita Karana. Nah, aplikasi ini nantinya akan dikelola oleh masing-masing Seketruni-Truni atau STT desa dalam memasarkan produknya dan juga mendata UMKM. Nah, sampai dengan proses transaksi produk UMKM yang terdaftar juga nanti akan dilakukan. Nah, nanti UMKM yang terdaftar dalam aplikasi EPOS ini adalah pelaku UMKM yang tergabung di dalam paguyuban di daerahnya masing-masing, yaitu sebuah wadah pengembangan usaha tingkat desa. Nah, di samping itu, STT nanti akan memasarkan produk UKM ke mitra bisnis dalam hal pemerintah daerah. Nah, dengan adanya pembentukan rantai bisnis antara satu dengan lainnya akan berdampak pula pada tujuan utama dari inovasi aplikasi ini, yaitu peningkatan penghasilan yang tentunya sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita di daerah tersebut, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Serta dengan adanya penerapan inovasi ini menjadi salah satu alternatif dalam membuka kerja baru bagi seketurun-turuni di desa sebagai upaya pengurangan pengangguran.
Selanjutnya yaitu terkait tinjauan pustaka. Nah, untuk yang pertama, kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya, kesempatan, atau kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang lebih layak. Nah, yang kedua yaitu mengenai UMKM. UMKM biasanya dimiliki dan dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dan memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara karena memiliki kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang ketiga yaitu seke truna-truni atau STT, di mana STT ini terdiri dari kata seke dan juga truna-truni, di mana seke berarti seke berarti perkumpulan, wadah atau organisasi, sedangkan truna-truni dalam bahasa Indonesia berarti pemuda-pemudi. Dan yang keempat yaitu paguyuban, di mana paguyuban ini dibentuk dengan tujuan menjadi tempat para anggota untuk saling berbagi, memberi, dan membantu dengan tujuan utama meningkatkan hubungan dan kerukunan para anggota. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu teknologi, di mana pada kesempatan kali ini yang kami maksud yaitu teknologi berbasis online, di mana teknologi online ini merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di internet atau melalui internet. Nah, ini termasuk berbagai macam aplikasi, platform, dan layanan yang memungkinkan orang terhubung, berbicara, dan melakukan transaksi secara virtual. Nah, teknologi internet telah mengubah cara kita berkomunikasi, berbisnis, belajar, dan mengakses informasi, membuka peluang baru, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang terakhir yaitu mengenai Trihita Karana. Nah, pada dasarnya, inti dari ajaran Trihita Karana menurut Iketut Wiyana menekankan pada tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia, di mana ketiga hubungan tersebut meliputi hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam sekeliling, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain. Nah, setiap hubungan memiliki pedoman hidup, menghargai sesama aspek sekelilingnya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait analisis skenario, tepatnya yaitu konsep perencanaan EPOS atau Electronic Point of Sale sebagai sistem pusat belanja produk UKM desa. Sebagaimana yang diketahui, EPOS adalah sebuah sistem inovasi pusat belanja berbasis Trihita Karana yang dirancang sebagai media transaksi khusus bagi produk-produk UKM unggulan desa. Konsep Trihita Karana yang ditekankan dalam pengelolaan sistem ini adalah bagaimana para pengguna aplikasi ini dapat dengan sukarela melakukan donasi bagi kehidupan sosial, alam maupun keagamaan yang nantinya akan dikelola langsung oleh desa setempat kemudian disalurkan. Penerapan sistem inovasi pada aplikasi EPOS ini berbasis strategi bisnis dengan penerapan teknologi tepat guna dengan berpedoman pada 4 komponen teknologi, yang mana dalam hal ini adanya saling keterkaitan dan kerjasama antara pelaku UKM desa, dalam hal ini Humanware, yang nantinya akan tergabung dalam paguyupan, sekat truna desa atau pemuda-pemudi desa, yang dalam hal ini Humanware, yang nantinya berperan dalam pengelolaan sistem aplikasi EPOS atau Electronic Point of Sale, yang dimana dalam hal ini yaitu Technoware, serta mitra bisnis dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pasar potensial, atau dalam hal ini dapat disebut sebagai Orgaware. Demi kemudahan penggunaan aplikasi EPOS ini, maka nantinya juga akan dibuat manual book atau infoware dalam rangka mempercepat proses adaptasi pengguna oleh masyarakat sasaran, baik itu dari STT maupun calon pengguna. Pengelolaan EPOS sepenuhnya dikelola oleh Seketruna-Truni, mulai dari pemasaran dan mencari pasar potensial, proses penerimaan pesanan, sampai dengan transaksi berhasil. STT akan mengkoordinasikan pesanan yang masuk ke pelaku UKM, di mana pelaku UKM yang terdaftar di sistem EPOS ini adalah pelaku UKM yang tergabung di dalam paguyuban desa. Maka jika pelaku UKM tidak terdaftar di paguyuban, tidak dapat terdaftar juga di sistem EPOS.
Tujuan dibentuknya paguyuban UKM di masing-masing desa ini adalah untuk mewadahi pelaku usaha desa, baik itu yang memang sudah berpengalaman maupun yang belum, sehingga seluruh pelaku UKM akan saling berorientasi dalam memajukan sektor perekonomian desa. Kebermanfaatan dari adanya sistem EPOS ini adalah pelaku UKM yang terdaftar tidak perlu lagi untuk melakukan pemasaran secara mandiri. Pelaku UKM tidak perlu lagi mengelola sistem aplikasi di mana hanya perlu menunggu pesanan yang akan dikonfirmasi oleh STT. Selain itu, STT dalam hal ini juga akan mencari pasar potensial seperti kerjasama dengan dinas terkait dan pemerintah daerah dalam transaksi produk UKM desa, atau dalam hal ini dapat disebut sebagai orgawer. Dari rantai bisnis yang dijalankan tersebut, di mana sumber daya manusia yang dioptimalkan ialah sumber daya manusia dari daerah itu sendiri. Hal inilah yang membantu daerah mengurangi angka pengangguran yang diiringi dengan pengurangan angka kemiskinan di suatu daerah. Apabila dari daerah-daerah kecil ini sudah mumpuni dari segi perekonomian, maka pastinya perekonomian suatu negara juga akan meningkat dan berkembang. Adapun berikut disajikan bagan konsep EPOS, yang dimana yang pertama ada produk UKM desa, yang dimana produk UKM desa ini akan diciptakan sistem pusat belanja, yang dimana sistem pusat belanja ini akan berbasis THK, yang diimplementasikan melalui donasi, yang dimana donasi ini akan ditujukan dalam rangka sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan, yang kemudian dikelola melalui sistem rantai bisnis, yang dimana ini akan ada keterkaitan dan keterhubungan antara seketruna-truni, pelaku UKM desa, dan paguyuban. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan penyampaian selama berlangsungnya presentasi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan.